Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali akan bahas terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K guru di tahun 2022 yang tentunya berkaitan dengan regulasi ataupun aturan yang akan diterapkan nantinya untuk bagi peserta P3K. Terkhusus di video kali ini kita akan membahas kategori-kategori peserta yang tanpa ikut tes lagi di tahun 2022. Oleh karena itu silahkan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saat kami mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja kita bahas Bapak Ibu. Nah, di sini kami menegaskan kembali untuk peserta P3K tanpa ikut tes di tahun 2022. Di sini kita lihat pertama, karena untuk di P3K 2022 itu mendapatkan keistimewaan ya bagi para guru honorer yang akan mengikuti seleksi di tahun 2022 ini, karena ada dua kategori pelamar yang dipisahkan oleh Panselnas, yaitu ada prioritas dan juga pelamar umum. Nah, siapa saja yang ikut seleksi P3K di tahun 2022 ini tanpa tes lagi? Yang pertama adalah prioritas 1 ya. Prioritas 1 ini adalah lulus PG yang di tahun 2021 yang terdiri dari THK 2, guru honor negeri, swasta, dan juga lulusan PPG Bapak Ibu. Nah, nanti semua peserta yang sudah lulus PG di tahun 2021, guru ini ya, 4 kategori tersebut yaitu THK 2, guru negeri, swasta, maupun lulusan PPG, ini nanti hanya melalui verifikasi ataupun validasi dari Kemendikbudristek. Jadi semuanya tanpa tes, menggunakan hasil tes P3K di tahun 2021 yang berkode P1, P2, P3. Jadi rekan-rekan sekalian silakan dicek lagi hasil seleksi kompetensi tahap 2 kemarin. Apakah Bapak Ibu mendapatkan kode P1, P2, P3? Maka apabila rekan-rekan sekalian baik yang negeri, swasta maupun THK 2 lulusan PPG mendapatkan kode yang P1, P2 dan P3, yang kode hasil kelulusannya itu, maka dinyatakan Bapak Ibu di tahun 2022 ini tanpa tes lagi dan hanya melalui verifikasi dan validasi oleh Kemendikbudristek nantinya untuk diangkat menjadi ASN P3K. Nah, kemudian yang kedua yang mendapatkan prioritas juga adalah prioritas kedua untuk guru-guru yang THK 2 Bapak Ibu. Nah, bagaimana proses seleksinya? Bagi THK 2 yang proses seleksi di tahun 2020 ini juga tanpa tes, di mana adapun beberapa guru THK 2 yang nyatakan tanpa tes juga adalah yang belum ikut tes di tahun 2021, mungkin karena tidak mendapatkan informasi untuk pelaksanaan seleksi di tahun 2021 sehingga Bapak Ibu terlewatkan untuk mengikuti tes di tahun 2021, dan juga mungkin dari guru THK 2 yang sudah ikut tes tapi tidak mendapatkan atau mencapai nilai passing grade yang sudah ditetapkan. Nah, untuk bagi rekan-rekan yang THK 2 untuk mengetahui apakah Bapak Ibu termasuk ke dalam prioritas 2, silakan cek kembali hasil kompetensi tahap 2 tahun 2021. Apabila Bapak Ibu ataupun semua peserta yang kode TL ya, itu kan artinya tidak lulus dan tidak memenuhi nilai ambang batas. Berarti kalau rekan-rekan sekalian yang khususnya untuk THK 2 apabila mencek hasil kompetensi di tahun 2021 dan kodenya TL, itu berarti Bapak Ibu termasuk ke dalam prioritas 2 untuk yang guru THK 2. Nah, selanjutnya untuk yang mendapatkan prioritas juga yang ketiga di tahun 2022 ini adalah guru non ASN negeri. Ingat Bapak Ibu, ini hanya guru non ASN negeri yang terdaftar di Dapodik, masa kerja minimal 3 tahun. Jadi wajib terdaftar di Dapodik Bapak Ibu yang memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Nah, bagaimana proses seleksinya? Sama, yaitu juga tanpa tes, di mana di sini nanti bagi rekan-rekan yang kategori mungkin yang belum pernah ikut tes di tahun 2021 namun sudah memenuhi kriteria di sini terdaftar Dapodik memiliki masa kerja minimal 3 tahun, ini juga akan dinyatakan nanti tanpa tes. Dan juga mungkin dari guru honor negeri yang sudah terdaftar Dapodik yang memiliki masa kerja di atas 3 tahun namun sudah ikut seleksi P3K di tahun 2021, namun kode yang didapatkan setelah hasil kelulusan pada pengumuman kompetensi 2 di tahun 2021 kemarin itu kodenya TL. Nah, itu Bapak Ibu juga masuk ke dalam kategori prioritas ketiga dan juga nanti tanpa tes. Nah, bagaimana proses seleksi yang akan dilakukan oleh Panselnas di tahun 2022 ini adalah melalui pengecekan latar belakang, atau nanti Bapak Ibu akan dilihat
metode seleksinya bagi Prioritas 2 dan Prioritas ketiga ini dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check Bapak Ibu guru semuanya selama menjadi guru. Nah, tentunya hal ini dilakukan oleh semua nanti Kemendikbudristek. Jadi verifikasi dan validasi yang dilakukan, pengecekan kesesuaian ini dilakukan semuanya nanti oleh Kemendikbudristek bagi Prioritas 2 maupun Prioritas ketiga di sini. Nah, selanjutnya untuk yang umum juga kita sampaikan, karena di tahun ini juga ada pelamar umum, di mana pelamar umum ini kriterianya itu ada lulusan PPG dan juga pelamar yang terdaftar di Dapodik. Namun Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwasanya yang umum ini itu wajib ikut tes kompetensi ya. Nah, seperti guru swasta yang belum lulus PG di tahun 2021 yang mendapatkan kode TL, yang memiliki kode TL juga pada saat hasil kompetensi tahap 2 di tahun 2021 itu juga dinyatakan sebagai pelamar umum nantinya. Dan juga guru honorer negeri yang belum lulus PG di tahun 2021 namun memiliki masa kerja atau Dapodiknya kurang dari 3 tahun, maka guru tersebut itu juga masuk ke dalam kategori umum dan wajib juga ikut tes kompetensi di tahun 2022. Nah, selanjutnya juga guru honor negeri yang belum ikut namun di Dapodiknya itu kurang dari 3 tahun. Artinya ini Dapodik baru ya Bapak Ibu. Mungkin guru-guru yang baru masuk di tahun 2021 akhir atau di tahun 2022 ini dinyatakan sebagai Dapodik baru dan sudah terdaftar Dapodik, dan guru tersebut itu masuk ke dalam kategori pelamar umum dan wajib ikut tes kompetensi di tahun 2022 ini. Nah, untuk metodenya sendiri masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu tes CAT ataupun menggunakan sistem CAT UNBK, dan nantinya yang menjadi ada penambahan nilai atau afirmasi bagi pelamar umum ini adalah afirmasi cerdik. Jadi bagi kategori lulusan PPG ataupun guru honor negeri yang mengabdi di bawah 3 tahun namun sudah memiliki cerdik ya, itu akan mendapatkan afirmasi cerdik 100% ya. Nilai kompetensi teknisnya akan mendapatkan afirmasi 100%. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah untuk semua peserta yang bisa kita lihat untuk di tahun 2022 yang mendapatkan prioritas dan juga termasuk umum namun mendapatkan afirmasi berupa cerdik, yaitu 100% nilai kompetensi teknisnya Bapak Ibu. Nah, sedangkan selanjutnya yang juga diberikan kemudahan ataupun perbedaan ya dengan di tahun sebelumnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan P3K di tahun 2022 ini yang sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 pasal 37. Untuk di tahun 2022 pelamar Prioritas 1 ini didahulukan Bapak Ibu. Yang sudah lulus passing grade tadi akan didahulukan pemenuhan kebutuhannya. Apabila semuanya sudah terpenuhi dan masih ada sisa formasi yang belum terpenuhi, baru akan dilanjutkan ke prioritas kedua Bapak Ibu. Namun di prioritas satu ini juga nanti diurutkan untuk pemenuhan kebutuhannya, itu mulai dari THK 2, guru non ASN negeri, lulusan PPG, dan juga guru swasta. Nah, kalau masih ada formasi yang belum terpenuhi, baru nanti lanjut ke prioritas kedua, yaitu THK 2, belum lulus passing grade dan juga belum pernah ikut seleksi P3K 2021, dan selanjutnya baru ke prioritas ketiga, guru non ASN sekolah negeri terdaftar Dapodik masa kerja minimal 3 tahun, baik yang belum lulus passing grade di tahun 2021 kode TL tadi, kemudian belum pernah ikut seleksi P3K 2021, dan selanjutnya masih ada formasi yang belum terpenuhi, baru dilanjutkan ke pelamar umum, yaitu lulusan PPG dan pelamar yang terdaftar Dapodik kurang dari 3 tahun Bapak Ibu. Nah, ini untuk perbedaannya juga di tahun sebelumnya, di tahun 2021 untuk pemenuhan kebutuhan P3K 2022. Dan tentunya juga untuk semua pelamar prioritas baik 1, 2, dan 3 itu di tahun ini wajib mendaftar di sekolah asal atau tempat bertugas asalkan tersedia formasi dan sesuai dengan linearitas ijazah ataupun cerdik yang dimiliki. Jadi wajib Bapak Ibu mendaftar di sekolahnya. Nah, kemudian untuk yang Bapak Ibu guru ketahui juga untuk pengumuman hasil ya, untuk pengumuman hasil seleksi di tahun 2022 ini juga ada sedikit perbedaan, karena di sini sudah kita ketahui ada Prioritas 1, Prioritas 2, Prioritas 3, dan juga pelamar umum, sehingga untuk hasil seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 dari pelamar Prioritas 1 dan dari pelamar umum itu menjadi tanggung jawab panitia seleksi P3K guru, yaitu langsung ke Mendikbudristek. Jadi seperti ini Bapak Ibu,
prioritas 1 dan umum itu nanti langsung diumumkan ataupun pengumuman hasilnya ya, hasil seleksinya disampaikan oleh Kemendikbudristek. Namun untuk yang prioritas 2 dan prioritas ketiga, hasil seleksi P3K gurunya tahun 2022 ini, yang prioritas 2 dan prioritas ketiga disampaikan oleh Panselda terlebih dahulu Bapak Ibu, disampaikan oleh panitia seleksi instansi daerah kepada ya, ini dari Panselda baru dioper ataupun diserahkan ke Kemendikbudristek untuk diverifikasi dan divalidasi. Nah, ini perbedaannya untuk yang prioritas 1 umum dan juga prioritas 2 dan prioritas ketiga. Nah, ini semuanya tentunya adalah bagian dari mitigasi risiko yang dilakukan oleh Panselnas untuk di seleksi P3K guru tahun 2022, karena di dalam Permen Pan RB juga dijelaskan bahwa untuk di tahun 2022 itu Kemendikbudristek melakukan mitigasi risiko pelaksanaan penyelenggaraan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 seperti tadi, yaitu verifikasi dan validasi pelamar prioritas. Mau pelamar prioritas itu kan hanya melalui verifikasi dan validasi saja, dan juga nanti mengenai pengaturan penempatan P3K guru dari hasil pengadaan. Jadi ini semuanya diatur oleh Kemendikbud Bapak Ibu, karena sudah kita dengar juga penjelasan dari Kemenpan RB beberapa waktu yang lalu untuk mitigasi tahun 2022 ini mengenai penetapan kebutuhan guru itu lagi tidak hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga Kemendikbudristek, dan juga proses rekrutmennya itu dibedakan ya. Ini jelas dibedakan antara yang sudah lama mengabdi dengan yang baru mengabdi menjadi guru seperti itu. Dan untuk lulusan terbaik nantinya yang ditempatkan di daerah prioritas ini kemungkinan yang lulusan ataupun pelamar umum ya Bapak Ibu yang memiliki nilai terbaik, maka akan lulusan terbaik ini ditempatkan di daerah prioritas. Seperti itu Bapak Ibu untuk yang mitigasi risiko di tahun 2022. Oke, itulah pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai kategori-kategori peserta yang tanpa tes lagi dan wajib ikut tes tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan semoga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.